Bagaimana tips sehat dan amalan sunnah untuk ibu hamil muda? Banyakin baca Quran. Banyakin baca Quran, banyakin zikir. Jangan cemas. Ya. Karena cemas yang dirasakan oleh ibu-ibu hamil akan berefek ke gen anaknya. Ya. Gen anak kita akan bermasalah. Ya. Jadi banyakin zikir, banyakin baca Quran, ya, banyakin berbuat baik, sholat sunnah diperbanyak. Jadi waktu hamil gak usah yoga. Gak perlu yoga kita sholat aja cukup. Sholat tuh gerakan stretching dan relax yang paling baik. Kenapa ikut-ikutin agama Hindu? Kalau saya sih ya, tapi kalau mau kerjakan silakan. Tapi kalau saya nggak mau, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa merujuk suatu kaum, dia kayak mereka. Islam sudah sempurna, ingat, kita nggak butuh macam-macam terapi yang aneh-aneh. Cukup zikir. Bahkan kemarin saya subhanallah, kebetulan ada suatu teman cerita, itu Masya Allah sekalian, dia cerita, ternyata orang-orang zaman sekarang ini hati-hati dengan pengobatannya. Hati-hati, saya pesan sekali pada jangan korbankan akidah kita untuk kesembuhan. Nauzubillah min dzalik, jangan. Sekarang kan lagi heboh-heboh banget tuh berbagai macam pengobatan-pengobatan yang gak jelas itu sumbernya apa. Ya, dengan gaya-gaya yang macam-macam gitu kan. La haula wala quwata illa billah, dapat sembuh tapi syirik. Ngapain? Ya. Mendingan bersabar kalau memang belum ketemu penyakitnya, sabar, banyakin zikir, minta sama Allah petunjuk, ya. Ruqyah dirinya, berbekam, minum madu kayak begini atau rimpang-rimpang. Toh juga, saya katakan toh juga kesehatan atau kesembuhan itu kalau Allah belum berkehendak sembuh, dia tidak akan sembuh. Itu kata kuncinya. Maka kenapa kita tidak kembali kepada Allah saja, minta petunjuk. Lagi sakit, yang kalau nggak emergensi, bertaubat. Rabbana zolamna anfusana, minta betul-betul, ya Allah ampuni aku, ya Allah, karena zolim. Itu efeknya ke badan kita tuh luar biasa loh. Tubuhnya akhirnya kenapa? Karena sudah ngerti bahwa kita zolim, Allah curahkan rahmat kasih sayang kepada kita. Allah sembuhkan dengan mudah. Karena selama ini kebanyakan apa? Ini sibuk makan ini, herbal ini, obat ini segala macam. Lupa sama Tuhannya, bahwa itu nggak menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Itu Pak Bu. Maka jangan bergantung pada manusia. Teman-teman yang baca penelitian saya kemarin itu, bukan penelitian saya, penelitian yang kemarin itu di UIN Malang itu, yang sel kanker dibacakan murotal Quran itu sebenarnya pilihan. Jadi kalau Anda lagi kena kanker, bolehkah kita berobat dengan Al-Quran? Boleh, itu hak Anda kok. Siapa yang melarang? Tapi harus yakin kan? Apakah kemoterapi menjanjikan kesembuhan? Wallahu a'lam, kita nggak tahu juga. Mendingan jelas-jelas yang kepada Rob Tuhan yang maha menyembuhkan. Inilah tib nabawi itu kayak begitu. Mengembalikan keadaan kesehatan seseorang, penyakitnya ke keimanan yang sejati. Jadi dengan penyakit tadi dia lebih taat. Dengan kesehatannya lebih baik hubungan sama Allah. Itu yang kita mau inginkan. Gitu. Dan Islam memberikan pedoman yang sangat jelas. Dari sisi tadi saya katakan ada puasa. Ya, ada Ramadan, ada Senin Kamis, ada Mubin, ada berbekam. Ada lagi kita makanan-makanan kayak begini. Jadi sekarang kalau kita mungkin boleh bercermin pada diri kita, sekalian, banyak masalah kesehatan saat ini terjadi karena kita zolim sama badan kita. Mengutamakan nafsu. Itu aja sebenarnya. Kembalilah pada Allah. Jaga baik-baik badan ini. Jangan mati nyusahin orang. Penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, stroke, jantung, itu kan penyakit karena gaya hidup. Betul loh. Di zaman Nabi nggak ada. Apakah mereka tidak bisa kayak begitu? Pasti bisa, karena zaman dulu kalau mereka mau beli makanan, kaya yo, kaum muslimin satu kaya raya sebenarnya. Mereka bisa, cuma mereka akhirnya memilih untuk sederhana. Maka di zaman dulu lebih banyak penyakit-penyakit berhubungan dengan wabah. Ya, gak banyak orang-orang sakit karena penyakit-penyakit berlebihan dalam urusan makanan. Karena mereka tahu kalau makannya berlebihan pasti imannya lemah. Iman seseorang bisa lemah kalau makannya berlebihan, seperti itu, ya. Maka jaga makan baik-baik, kembalilah ke apa yang Allah ciptakan negeri ini. Kalau Bapak Ibu punya lahan, punya tanah di sini bisa tanam. Sekarang nyuruh petani nyetop pestisida nggak bisa. Mereka maunya orang repeat order aja. Mereka nggak peduli, ya, kondisinya dengan orang kena kanker, orang mandul gara-gara logam berat yang ada pada pestisida. Mereka nggak peduli. Mau ngomong apa lagi kita? Caranya gimana? Kalau Anda punya lahan, tanam sendiri di rumah. Ternak sendiri, sayur sendiri. Lebih sehat. Seperti itu. Ya. Dan itu jauh lebih baik. Jadi mau makan, ambil sayur, masak. Masak ikan, ambil di tongnya, misalkan gentongnya,
atau di kolam kecil empang itu ambil, makan. Itu jauh lebih sehat daripada ikan yang frozen. Gitu. Dan itu sebenarnya kayaknya hal kecil, tapi itu bisa mengubah nasib satu bangsa. Bapak Ibu sekalian, kalau saat di luar itu kan banyak, saya lihat ada banyak bazar-bazar itu. Diatur sama teman-teman sini. Ada bayangkan kalau seandainya masjid, ya, masjid di mana aja, itu menjadi pusat penyehatan umat. Jadi habis kajian makan sehat, habis kajian makan sehat. Masya Allah, obrolannya obrolan yang sehat-sehat semua. Nggak ada obrolan yang nggak penting. Hatinya sehat, iman sehat, kolbunya sehat, raganya sehat. Gitu loh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح